Oke, selamat datang di obrolan rantai usaha Nusantara. Masih sama Super HR kita, Pak Ferry. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat banget. Ramadan gimana? Puasanya lancar apa ambyar ini? Sejauh ini hari ketiga, alhamdulillah cukup ambiar dikit lah ya. Ambyar dikit, nggak sahur. Iya, nggak sahur, nggak pernah sahur. Itu aduh, kelewatan terus kebetulan. Oke. Gitu. Pak Asad gimana? Sejauh ini sehat? Alhamdulillah sehat sih. Lancar semuanya sih. Kayaknya baru berapa sih kita? 4 hari apa 5 hari nih? Puasa? Heeh. Puasa 3 hari. Tergantung biru atau hijau ya. Tergantung MUI. Oke, kita ikut pemerintah soalnya. Kita taat sama pemerintah. Oke, malam hari ini kita mau ngobrol lanjutan berkaitan sama manajemen, berkaitan sama karyawan, kepegawaian gitu ya. Yang kemarin kita sampai fase probation. Betul. Onboarding, probation yang mana karyawan sudah melalui tahap rekrutmen, kemudian kewajiban yang diberikan oleh perusahaan, haknya karyawan selama masa probation itu seperti apa. Betul. Gitu. Adaptasi awal lah ya. Betul. Kita masuk ke fase pasca onboarding, artinya karyawan sudah ready nih menjalani hari-hari dan kehidupannya ada di perusahaan berdasarkan SOP-nya, Betul. job desk-nya, hak benefit-nya, dan juga drama-dramanya. Pasti lah ya. Itu. Udah pasti. Kayaknya hampir setiap perusahaan tuh pasti ada dramanya. Karena ya setiap orang tuh kan orang banyak yang punya karakter yang berbeda-beda. Betul. Dimasukkan ke dalam satu wadah yaitu perusahaan. Nah itu pasti ada sedikit hal yang berbeda. Gak sedikit sih, banyak sih. Karena gini, kalau kita bicara soal ekosistem perusahaan ya, ya nggak cuman bicara soal karakter, background, suku, intonasi, verbalnya pasti beda kan. Yang itu ya ada yang nusuk ke perasaan, ada yang orangnya bodoh amat gitu. Makanya kan ada tuh buku yang berbicara tentang sikap bodoh amat gitu, yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia kerja, kan banyak seperti itu gitu. Ngomong-ngomong soal fase pasca onboarding nih gitu, biasanya apa nih Pak Ferry berkaitan sama kewajiban dari sisi pegawainya dulu nih. Kalau kita ngomongin orang semuanya sudah harus berjalan normal, ada target KPI ataupun OKR misalnya dari perusahaan. Monggo, gimana kalau dari sudut pandang Pak Ferry? Kalau fase after onboarding, pastinya kan di onboarding itu udah diberikan gimana sih kalau seandainya kamu tuh beraktivitas di dalam perusahaan kita. Betul, gitu ya. Betul. Udah dikasih pelatihannya, kemudian company profile, kemudian nanti siapa atasannya, rekan kerjanya gitu. Ketika mereka sudah siap, karena kan di fase after onboarding itu mereka bakal dievaluasi kembali. Iya betul. Dievaluasi kembali apakah nanti dilanjutkan atau tidak gitu kan. Nanti kalau dilanjutkan pastinya ada catatan. Karena memang sejauh ini saya lihat untuk almost perfect itu jarang. Pasti ada catatan. Pasti ada catatan. Ada catatan sama ada kecacatan gitu. Nah, antara dua itu. Berarti fasenya orang berbenah nih ya. Orang berbenah. Kenapa? Karena fase after onboarding itu mereka sudah punya peran dan tanggung jawab di dalam perusahaan. Ya perannya seperti apa? Perannya sesuai dengan hierarki strukturalnya. Kalau memang mereka datang menjadi leader di situ, ya artinya dia harus mampu mengarahkan dan mengevaluasi timnya. Kalau memang masih perannya sebagai fungsional pelaksana, ya artinya mereka harus bekerja dengan baik gitu untuk menunjukkan performanya sejauh itu apakah baik atau tidak gitu. Tapi common pitfall-nya gitu ya, jebakan yang paling umum di fase after on board gitu ya, probation adalah ini paling sering ya untuk fresh graduate ataupun yang memang baru lulus ya, bersama baru lulus, itu ada 3 hal selain memang berkaitan dengan peran.
kemarin banget kita juga mengadakan ini ya, webinar Mindset Switch gitu ya. Memang fase transisi sebagai seorang akademisi menjadi seorang praktisi gitu. Nah, yang pertama adalah kalau di dunia kerja gitu ya, kalau berbicara terkait dengan peran, yang pertama adalah mode perubahan, mode pasif ke mode aktif. Kenapa? Kalau memang biasanya gitu ya, mereka di pendidikan gitu, mereka dikasih tugas terlebih dahulu, baru dikerjakan gitu. Sedangkan di dunia profesional itu mereka harus inisiatif gitu. Ketika mereka diberikan tugas gitu ya, mereka harus inisiatif untuk lebih dari tugas itu. Gitu ya. Karena apa? Karena fase yang kedua adalah tidak fokus ke tugas, tapi fokus ke dampak. Inisiatif, kemudian dampaknya. Dampaknya. Jadi nggak hanya tugasku selesai, udah kelar, tapi adalah dampaknya ini gitu ya. Apakah baik untuk perusahaan dan juga tim. Berarti butuh keterampilan untuk memonitor sebuah proses. Betul. Jadi dia harus paham nih gitu ya, dampaknya ini apakah hanya sekedar tugas gitu ya. Kenapa? Karena di sisi profesional gitu ya, yang dilihat adalah salah satunya adalah dampaknya yang diberikan ke dia. Contohnya sesimpel ketika dia diberikan KPI gitu ya, yang memang KPI-nya itu nilainya 100 gitu. Tapi 100 itu kan standar banget tuh. Dan saya kira semua orang pengen bekerja dengan baik di nilai 100 gitu. Tapi harus ada hal yang berbeda gitu ya. Performance-nya kalau bisa ya di atas 100. Karena itu adalah salah satu bahwa nilai sisi lain gitu ya. Yang memang akan kita lihat dari sisi atasan. Dari sisi seorang profesional gitu. Karena apa? Karena mereka gitu ya, pekerja ini kan dibayar gitu ya, bukan untuk hadir saja, tapi harus memberikan dampak. Betul. Nah, itu yang perlu dipahami. Terkadang memang mereka masih merasa bahwa ya udah aku kerja datang, tugasku selesai ya udah pulang. Untuk mencapai level di atas nilai 100 tadi berarti butuh improvement ya. Butuh improvisasi gitu, karena perusahaan itu kan butuh improvisasi ya. Kalau seandainya SDM di dalamnya berada di zona nyaman gitu ya. Ya artinya adalah perusahaan ini akan berada di zona nyaman. Sedangkan gitu ya, di luar perusahaan kompetitor itu mereka selalu menganalisis loh. Betul. Selalu menganalisis gimana caranya gitu ketika ada perusahaan kita itu sudah ada di top mind, mereka akan lebih di atas top mind. Gimana caranya? Nah, kalau seandainya kita sudah top mind, itu sudah bagus gitu ya. Nah, sedangkan kalau seandainya belum top mind, gitu, kita juga dianalisis gitu kan. Nggak mungkin untuk bisa ke top mind itu isinya adalah orang-orang yang berada di zona nyaman. Betul. Makanya perlu improvisasi dari start SDM di internal. Bahkan di Google gitu ya, di Google standar mereka itu sangat jauh banget. Kenapa? Kalau seandainya mereka menentukan standar dan karyawan itu bisa sampai di standar itu, artinya kerjaannya terlalu mudah. Kalau di Google Street seperti itu ya, di Google gitu. Artinya kerjaan terlalu mudah, makanya mereka akan diberikan challenging lagi nih gitu ya. Yang jauh lebih sangat keren lah gitu. Ngomong-ngomong soal top mind ya. Kalau di rantai usaha Nusantara, karena banyak lini bisnisnya itu retail, kalau kita biasanya sebutnya market leader. Market leader di sebuah platform gitu. Menurut saya gitu selaku pengelola dan pengalamannya di beberapa waktu terakhir, kita kan pernah jadi market leader gitu. Malah nggak tenang. Kenapa? Karena ketika kita sebelum jadi market leader, kita kan butuh ofensif. Betul. Ofensif, akhirnya sampai ke market leader sebagai pemimpin pasar nih, seller terbaiknya di sebuah platform gitu. Yang ada ya, yang terjadi kita banyak dianalisis sama kompetitor. Betul. Yang mana defense itu menjadi challenging banget nih buat sebuah brand untuk bisa bertahan. Karena mayoritas bertahannya sebuah brand di market leader itu, kalau kita bicara soal bisnis ataupun perusahaan gitu, nggak nyampe 3 bulan. Dinamis banget. Betul. Karena apalagi e-commerce ya. Betul.
Makanya kenapa tadi ya zona nyaman kayaknya bukan tujuan sebuah perusahaan. Betul. Deh gitu. Sustainnya iya mungkin. Tapi kalau untuk kenyamanannya kayaknya nggak berlama-lama. Artinya kita butuh sesuatu yang untuk diimprove tadi ya. Iya. Gitu. Dan itu datangnya improve kan pastinya dari SDM di internal perusahaan kan. Gitu. Nah, gimana cara menciptakannya kan? Betul. Orang-orang yang memang bisa memberikan improvisasi di dalamnya gitu. Biar nggak terjebak di zona nyaman. Kenapa? Karena salah satu artikel yang saya baca gitu ya, perusahaan yang memang dia itu tidak melakukan suatu improvisasi yang baru, betul, baik dari sisi produk ataupun fitur dalam kurang lebih 10 tahun, mereka akan tertinggal, bahkan bisa terjadi kolaps gitu. Makanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang bisa sustain dan bisa bertahan lama, mereka dalam 10 tahun itu bisa melakukan 4 kali improvisasi. Setahun 4 kali? Dalam 10 tahun. Oh dalam 10 tahun? 10 tahun. Minimal 4 kali. Bayangkan minimal 4 kali kan. Yeah. Gitu. Ya kita lihat sektor teknologi hari ini ya udah banyak kan yang tergerus. Ada Nokia lah, ada Motorola, ada Sony gitu yang memang kayaknya itu deh. Improve-nya kurang gitu ya, riset untuk produknya, riset untuk value service-nya mungkin, teknologinya. Betul. Karena kan sekarang bisnis yang paling volatil, nggak stabil tuh teknologi, apalagi ada AI. Nggak pakai AI pasti udah lewat gitu. Iya betul, AI itu ini salah satunya adalah harus dirubah juga mindset-nya bahwa ada ketakutan bahwa AI itu menggantikan manusia. Siap. Gitu ya. Padahal kalau seandainya mindsetnya kita rubah, AI itu membantu, mempermudah. Betul. Gitu. Memperingan ya. Memperingan. Kalau bisa malah dijadikan dia asisten. Iya, gitu ya. Partner, betul. Partner. Betul. Jadi apa yang kita belum tahu, apa yang perlu kita kurasi, referensi yang memang kita butuhkan, kita bisa mempercepat melalui AI. Gitu. Nah, sebagian besar belum ada tuh mindset switch-nya ke sana untuk bahwa AI itu membantu kita nih, mempercepat dalam proses berpikir. Kenapa? Karena dalam keterbatasan waktu kita dalam bekerja gitu ya. Kalau seandainya kita masih butuh waktu lama untuk analisis, yang masih tradisional proses, ya kalah sama AI. Kalah cepat, betul. Kalah cepat gitu. Sedangkan AI itu kan data bank-nya itu kan terus bertambah ya. Gitu. Nah, itu salah satu yang harus dimulai develop di karyawan juga itu terkait dengan bahwa kamu harus open nih dengan AI. Iya, kayaknya jadi kriteria yang wajib ya. Iya. Intermezzonya di bulan yang penuh berkah ini adalah kayaknya buat orang-orang yang merasa punya ketakutan gitu, bakal pekerjaannya tergantikan oleh AI, kayaknya tersesat gitu. Karena dalam Islam kan manusia tuh khalifah di bumi. Betul. Kayaknya masih butuh manusia terus gitu loh. AI pun dibuat sama manusia kan. Betul. Tinggal ya bagaimana kita meng-upgrade skill ya. Betul. Dengan keadaan dunia bisnis sekarang, dunia perusahaan sekarang, dunia kepegawaian sekarang gitu. Saya mau call back nih. Tadi sempat menyampaikan bahwa ketika onboarding gitu ya, pasca dari probation, kita jadi seorang leader gitu. Karena mungkin seumuran kita nih ya, atau saya gitu yang usianya 30 biasanya ketika masuk di sebuah perusahaan yang baru itu, dia akan langsung mimpin tim, bisa skala kecil, bisa skala besar gitu. Tadi kan sempat dibicarakan bahwa leadership-nya adalah bagaimana mendeliver ataupun mengelola sebuah tim untuk benar-benar clear di sebuah pekerjaan ataupun misi gitu. Betul. Ya. Kalau dari sudut pandang HR nih, bicara soal leadership, gimana sih cara mengelola tim yang kita tahu bahwa banyak background, apalagi kita biasanya memimpin orang-orang lama. Kita sebagai leader nih baru gitu. Yeah. Mungkin kan nanti pasti ada dramanya nih. Kalau kiat-kiatnya apa nih Pak Ferry? Oke. Ya kalau memang itu juga salah banyaknya gitu terjadi di beberapa perusahaan gitu. Kenapa? Karena memang terkadang gitu ya, orang lama ketika ada leader baru, mereka akan ada fase defensif terlebih dahulu. Betul. Gitu. Kenapa? Karena ketika ada orang yang baru bergabung gitu ya, dan merubah
kebiasaan mereka gitu. Itu pasti akan defensif gitu ya. Mereka akan bertahan, bahkan beberapa case yang saya temui nggak hanya defensif, bahkan counter. Counternya jadi itu ofensif jadi ofensif gitu, di mana leader yang baru masuk ini dimusuhi oleh beberapa orang, nggak hanya satu, bahkan waktu itu satu cabang gitu. Satu cabang dimusuhi karena memang tradisional proses gitu ya, orang-orang yang sebelumnya sudah berjalan di situ, sudah bekerja di situ gitu. Kemudian ada orang baru yang merubah gitu ya, membawa perubahan gitu ke dalam perusahaan tersebut. Akhirnya orang-orang itu ada dua hal, antara memang siap atau menolak. Nah, sebagian besar itu pasti menolak. Ada yang pura-pura siap juga. Ada yang pura-pura siap. Padahal nggak ngerti ini. Sebagian besar menolak, padahal perubahan itu arahnya kadang positif ya. Betul. Kalau memang bisa dideliver dengan baik. Nah, salah satu challengingnya adalah memang kita harus mempersiapkan terlebih dahulu leadernya untuk bisa mentransformasi apa yang menjadi misinya dia. Betul. Karena pasti leader itu diberikan direct tugas gitu ya, itu bukan dari kehendak dia. Pasti udah diberikan mandat gitu ya dari pimpinan perusahaan. Supaya apa? Supaya semua orang di dalam perusahaan itu bisa produktif dan bisa sesuai dengan visi misi dari perusahaan gitu. Nah, ketika leader itu masuk membawa perubahan di situ gitu ya, terkadang ada penyampaian yang memang dari sisi personal gitu ya, mungkin dari sisi personal yang ingin merubah itu. Padahal self pride gitu ya. Padahal itu adalah target sebuah perusahaan. Betul, bukan target pribadi. Betul gitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara mendelegasikannya. Nah, itu yang perlu dipahami terlebih dahulu oleh leader untuk cara mendelegasikan ke timnya terlebih dahulu. Observasi tim berarti paling penting. Bahkan ya. Ada beberapa ini ya konten gitu bahwa setiap orang itu delivery-nya berbeda-beda gitu ya. Kalau seandainya orang ini punya potensial tapi harus disuruh terlebih dahulu, artinya delivery-nya ke dia adalah diarahkan gitu supaya potensialnya berjalan dengan tracknya gitu kan. Ada yang memang harus dia pasif, artinya adalah diaktifkan kembali. Makanya dilihat terlebih dahulu orangnya seperti apa tuh gitu. Cuma yang pasti adalah di sisi leadernya harus bisa delivery terlebih dahulu, harus bisa mendelegasikan tugas dan memahamkan tim bahwa target bersamanya itu apa gitu. Pada akhirnya adalah tim itu paham bahwa itu adalah target bersama, bukan target untuk personalnya gitu. Dan ya yang sudah dilakukan gitu ya, perubahan itu memang banyak yang positif. Contohnya apa? Contohnya KAI gitu ya. Ketika Pak Jonan masuk gitu membawa perubahan ya. Membawa perubahan yang merubah banyak hal yang KAI sebelumnya itu larang banyak. Pedagang masuk, masalah kebersihan, bahkan rokok. Pak Jonan secara langsung gitu ya, kan ada beberapa area yang memang pedagang itu bisa jualan di situ. Betul. Gitu ya. Itu yang turun langsung ada leadernya untuk memberikan informasi gitu ya, bahwa nggak boleh dagang di situ. Artinya adalah perubahan itu kan arahnya positif. Betul. Gitu. Nah, terkadang sebagian besar perusahaan belum siap untuk berubah. Padahal tujuannya adalah membuat orang-orang di dalamnya adalah untuk lebih bisa bertransformasi maju gitu. Bertumbuh juga. Makanya mulailah harusnya gitu ya di setiap perusahaan itu membentuk culture-nya mereka gitu ya. Karena apa? Karena culture ini akan jadi guidance seluruh karyawan gitu ya. Gak hanya leadernya, bahkan di sisi entry level gitu ya. Harus punya challenging gitu, memahami bahwa mereka harus punya improvisasi gitu. Kalau seandainya seluruh karyawan punya mindset untuk improvisasi gitu ya di culture-nya, salah satunya yang kita bahas di kapan hari ya sebelumnya. Fase probation. Itu salah satunya kan agile gitu ya. Agile ini kan salah satu konsep di mana karyawan itu bisa dinamis. Dinamis, perubahan. Adaptif. Ya itu, makanya mentransformasi culture perusahaan itu salah satu hal yang wajib gitu. Saya bahas drama Pak Ferry karena sudut pandang saya ya berdasarkan pengalaman dulu kerja kemudian sekarang akhirnya mengelola bisnis itu
Yang sering terjadi ketika bicara soal improvement dari seorang leader, itu polemiknya dua mata pisau gitu. Satu sisi seorang leader itu membawa arah perubahan gitu ya. Pengennya membawa ke arah yang baik. Kita tahu mungkin metodenya berbeda-beda tapi goalsnya pasti arahnya tuh baik dan sama. Betul. Gitu. Tapi di satu sisi para karyawan senior yang ada di undernya leadership ini pasti punya kekhawatiran. Kok ini mau dirubah seperti ini? Tentu punya kekhawatiran kok ini melenceng nggak sesuai mungkin nilai luhurnya perusahaan, culture-nya perusahaan dan lain-lain gitu. Berarti memang harus clearance di awal ya. Tadi kita bahas pertama observasi. Kemudian yang kedua memang dari seorang leader harus bisa mentransformasikan secara clear. Betul. Bicara soal tujuannya, prosesnya, milestone-nya seperti itu. Dan karyawan pun juga harus open ya. Iya. Boleh lah punya kekhawatiran itu boleh karena kadang kekhawatiran yang menyelamatkan kita gitu. Cuman di satu sisi kita juga harus ngasih kesempatan kepada para leader ini untuk coba deh mainnya atau improvementnya tuh seperti apa sih gitu. Karena kan semuanya bisa ini ya measurable ya, bisa terukur gitu. Iya. Oke, menarik banget nih pembahasannya. Gitu. Nah, salah satu dalam menumbuhkan ini beberapa perusahaan ya caranya. Salah satu dalam menumbuhkan improvisasi gitu ya. Salah satunya adalah dalam setahun biasanya dilakukan semacam lomba gitu ya. Lomba Innovation Day. Oke. Gitu. Beberapa perusahaan sudah melakukan itu. Kompetisi terkait ide. Betul, kompetisi terkait gagasan, terkait dengan apa sih yang bisa diinovasikan nih di yang memang impact-nya itu efektif. Betul. Gitu karena itu butuh ya. Kenapa? Karena untuk menumbuhkan sisi inovasi. Yang nantinya itu sebagai culture di perusahaan bahwa kalau seandainya inovasi itu tidak dilakukan gitu akhirnya nanti hal-hal yang memang sebenarnya ada hal kecil yang bisa diinovasikan gitu cuma belum kepikiran di situ. Nah itulah mulailah dibuat sebuah perlombaan gitu ya, kompetisi internal perusahaan yang memang talenta-talenta dalam perusahaan itu diberikan kesempatan gitu ya untuk memunculkan inovasi-inovasi itu dan mereka bisa present secara langsung di depan jajaran manajemen. Gitu. Itu suatu hal yang menarik menurut saya gitu. Yang memang perusahaan itu harus mulai mengadakan itu gitu. Setahun sekali biasanya. Siap. Gitu. Waktunya kita closing statement Pak Ferry. Mungkin dari saya dulu karena dari obrolan yang sebelumnya saya tertarik masuk ke menjadi bagian dari new generation gitu, dari new force gitu. Closing statement saya adalah leader yang bagus adalah bukan dia yang menghabiskan pekerjaan tapi yang membagi habis pekerjaan. Wow. Gitu. Kalau dari Pak Ferry silakan closing statementnya. Saatnya waktunya nanti di ini ya. Closing statement di akhir. Siap ya yang memang jadi akademisi, siap untuk jadi praktisi. Nggak cukup akademisi tapi harus siap menjadi praktisi. Betul. Terima kasih Pak Ferry. Kita cukupkan dari Rantai Usaha Nusantara, kita ngobrol lanjut. Terima kasih. Sama-sama.